Tes, tes. Oke, selamat pagi. Jadi ini materi yang ini ya karena pertemuannya banyak kosong. Ya, jadi di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang regresi. Materinya sendiri bisa diakses di Braja ya. Bisa di Braja. eh, ya, di sini ya. Ya. Oke, ya. Jadi regresi ya, kemarin sebelum kita bahas tentang klasifikasi, yaitu sama dengan klasifikasi masuk dalam supervised learning ya. Ini regresi dalam utama ini adalah teknik analisis untuk memprediksi nilai kontinu ya, nilai kontinu ya numerik ya. Nah, itu nilai kontinu atau numerik yang berupa angka yang berkelanjutan ya, bukan apakah wajah orang itu adalah kontinu ya jelas bukan. Apakah suku itu adalah kontinu, nilai uang itu adalah kontinu, ya. Ya, target berdasarkan pola yang ditemukan dalam historis digunakan untuk membangun model prediktif ya, yang digunakan untuk meramalkan nilai variabel yang diketahui gitu ya. Jadi kalau klasifikasi menebak wajah orang, terus menebak suatu kelas gitu ya, misalnya mendeteksi apakah ada wajah atau tidak, menebak wajah orang, terus klasifikasi sentimen ya banyak ya. Ya, jadi perbedaannya memprediksi output kontinu numerik, untuk memprediksi harga, rumah, penjualan suhu. Klasifikasi untuk memprediksi kategori atau kelas yang menentukan apakah email spam atau bukan, deteksi ya ini ya. Apakah pasien menderita penyakit tertentu ya, misalnya ini penyakitnya batuk berdahak, batuk kering gitu ya misalnya. Ini masuk apa nih? Oke, ya akhirnya tekniknya banyak ya, regresi linear, linear regression, polynomial regression. Inginnya dibahas satu-satu tapi nggak sempat ya di skrip ya. Regresi Ridge ya, langsung regresi SVR ya, jadi support faktor mesin ya disebut SVR. Kalau klasifikasi SVC gitu ya, nama decision tree ya. Oke, bahas satu-satu secara teori aja ya, yang menentukan hubungan yang linier gitu ya, linier jadinya misalnya umumnya kelembaban udara sama suhu udara linier gitu ya. Kalau misalnya makin panas, penguapan tanah, air tanah meningkat dan akhirnya udara lembab gitu ya misalnya. Secara umum itu, tapi nggak selalu seperti itu juga. Itu misalnya, misalnya linear lagi tinggi badan sama berat badan ya relatif linear tapi nggak selalu linear juga gitu ya. Susah ya. Jadi contoh yang benar-benar linear tuh susah. Ya, susah. Ya, kelangkaan barang sama harga barang itu naik itu linear juga ya. Ya makin langka makin mahal biasanya naik makin naik gitu ya, sama kayak BBM ya. Oke, polinomial non linear ya, non linear. Jadi misalnya berat badan sama tinggi badan, semakin tinggi berat badannya, semakin ini walaupun orangnya nggak kelihatan gemuk, tapi kalau tingginya misalnya 2 meter, otomatis berat badannya juga mendekati 100 gitu kan ya, misalnya 100 kilo walaupun tidak gemuk gitu ya. Tapi bisa jadi ada yang tinggi badannya 170 tapi berat badannya di atas 100 gitu ya bisa ya itu jadinya banyak jadi tidak bisa kita bilang tinggi badan penentu segalanya untuk berat badan enggak gitu ya seperti itu contohnya ya. eh, Harga barang meningkat itu juga padahal barangnya banyak tapi kenapa naik gitu misalnya ya misalnya deket event tertentu gitu misalnya atau ini bisa jadi ya berdasarkan permintaan juga gitu ya makin naik. Ya, Ridge Lasso ya ini untuk ini ya melingkari sesuatu ya di hubungannya Ridge yang menggunakan regularisasi L2 untuk menangani multikolinearitas ya overfitting sebenarnya untuk apa namanya memetakan ya sesuatu Lasso regularisasi L1 untuk mendapatkan hasil model dengan fitur yang seleksi otomatis ya Lasso keduanya ada di Scikit nanti bisa kita coba kapan-kapan ya. Terus SVR ya, jadinya ini salah satu yang
ini ya, untuk data yang kompleks ya, menggunakan prinsip dari supervector machine untuk regresi. Ini supervector machine belum saya jelasin ya, seharusnya dijelasin juga nanti ya. Mungkin saya coba jelasin karena slide-nya juga saya udah bikin ya. Hyperplane-nya itu ya, itu contoh untuk data yang memiliki margin besar ya, ininya kompleksitas tinggi. Ya margin besar itu margin itu maksudnya datanya itu misalnya bukan kisarannya 1 juta sampai 2 juta, tetapi ada barang tertentu yang harganya 10 juta gitu. Nah itu minoritas itu ya, di sana masuk cocok menggunakan SVM ini gitu ya. Terus, decision tree membangun model berbasis pohon ya, keputusan memprediksi nilai kontinu, memecah data berdasarkan fitur yang paling relevan ya. Akhirnya kemarin di klasifikasi kita bahas tentang decision tree ya, bisa memetakan ini berdasarkan aturan ya, dibikinin aturannya otomatis, bukan manusia yang bikinin aturan pakai if then, tapi decision tree yang mendeteksi berdasarkan itu gitu ya. Juga sama ya. Jadi nanti kalau output dari regresi decision tree ini membuatkan rumus ya. Jadi sama kayak inferensi fuzzy, udah ngambil mata kuliah fuzzy logic kan itu inferensi fuzzy, ini outputnya adalah suatu rumusan gitu ya. Ya, proses regresi dalam sama ini pengumpulan pembersihan data, data cleaning ya biasa, pemrosesan, pre-processing ya, pemrosesan dalam bahasa data menangani missing values dan outlier yang dihilangkan gitu ya biasa ya. Ya pemeliharaan fitur yang menggunakan fitur yang paling berpengaruh intinya dipilih fitur bisa menggunakan correlation metric yang kita bahas sebelumnya. Permodelan ya, permodelan ini bisa kalau pakai scikit gampang ya dengan cepat bisa kita apa namanya modelkan itu. Ya, di evaluasi model ininya setelah dimodelin ini biasanya data trainingnya ya, dari data training di fitting ya, di fitting jadinya ini ya jadinya makanya kalau dibilang AI semua menggunakan data training yang salah betul ya, ini nggak semua AI menggunakan ini, termasuk clustering tidak menggunakan ya nanti yang kita bahas setelah UTS. Ya, permodelan ini ya menggunakan itu ya, data latih ya di sana, sama kayak klasifikasi. Jadi prosesnya hampir sama dengan klasifikasi. Ya, dievaluasi ya itu nanti data testingnya yang dihitung menggunakan ini. Ini kalau misalnya di klasifikasi jika salah nol, jika benar satu, tapi kalau dalam MSC itu selisih antara ini ya, evaluasi selisih antara nilai yang ditebak sama nilai yang sebenarnya. Misalnya 1 juta ditebaknya 1.100.000 atau 900.000, jadi outputnya sama-sama adalah ini ya 100.000 gitu ya. Jadi dia bilang prediksi, bisa menggunakan prediksi ke depannya gitu ya. Ya, rumusannya banyak nih semua tersedia jadinya sini ini. Apa bedanya RMSE sama MSE? Kalau MSE hasil kuadratnya langsung dirata-ratain, sedangkan kalau ini hasil akar kuadratnya yang di ini ya, dirata-ratain. Kalau absolut diabsolutkan dan ini gitu. Makanya nanti MSE-nya pasti lebih besar daripada MAE atau RMSE gitu ya. R square untuk mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Dan ini kalau ini antara satu dan nol ya. Kalau misalnya kalian males apa namanya ya jelasin tuh. Jadi sini ini ya mungkin R square itu bukannya digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel ya nggak selalu. Jadi di sini adalah hasil regresinya itu menunjukkan hubungan antar variabel gitu. Ya itu ya. Jadi sebenarnya correlation matrix sama regresi itu sangat dekat gitu. Semakin baik hubungan antar variabel, maka hasil regresinya kan semakin bagus gitu. Itu udah pasti gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi tantangan ya overfitting dan underfitting. Ini overfitting terlalu kaku gitu ya, jadinya perumusannya terlalu kaku, jadinya dat fitur yang digunakan untuk regresi terlalu kaku hasilnya gitu ya. Jadinya misalnya jika satu dan satu baru satu gitu, satu nol adalah nol gitu ya, nol nol adalah nol gitu misalnya kayak gitu ya. Ini overfitting ya. Sedangkan kalau underfitting itu kebalikannya, ada yang satu satu tapi hasilnya nol, ada yang satu satu tapi hasilnya satu juga gitu ya. Atau, contohnya data kontennya misalnya ada yang 10 sama 11 hasilnya adalah 12, tapi ada juga yang 10 sama 11 tapi hasilnya, 20 gitu ya, seperti itu. Jadinya
nggak jelas rumusnya gitu. Sedangkan kalau overfitting itu yang menghasilkan kisaran 20 itu pasti 10 sama 11 aja gitu. Jadi misalnya 10 sama 12 kita nggak tahu, bingung kita nanti di mana gitu ya arahnya seperti itu. Multi kolonialitas intinya fitur yang saling berkorelasi ya, intinya korelasinya ya tidak bisa dibuat koefisien ya, seperti itu. Di outlier jadinya ada data yang di luar jangkauan dan misalnya kisarannya 1 juta sampai 2 juta tapi ada yang 5 juta gitu misalnya. Ada yang lebih parah lagi misalnya ada yang 10 sama 20 tapi ternyata ada yang 1 juta gitu, aneh sekali gitu kan ya. Dalam satu fitur gitu ya. Dimensionalitas tinggi ya, ini yang wilayahnya SVM ya, eee, terlalu banyak fitur gitu ya, semakin banyak fitur semakin bagus, itu bukan berarti semua fitur harus dilibatkan, bukan seperti itu, tapi, ketika banyak fitur, dicari fitur terbaik yang digunakan untuk melakukan regresi fitur dengan, hubungan terbaik dengan sesuatu yang mau kita tebak gitu ya, itu yang dicari. Itu kenapa dimensionalitas tinggi itu diperlukan supaya banyak alternatif, bukan berarti semua fitur dipakai gitu ya, seperti itu juga, ya. Ya ininya, aplikasi misalnya prediksi harga gitu ya, misalnya harga BBM gitu ya diprediksi. Ya tiap tahun bakal naik tapi yang bisa ditebak kan seberapa naik gitu ya, misalnya dari 2022 sampai 2003 naiknya 5.000 tapi 2003 ke 2004 tiba-tiba naiknya 20.000 gitu ya, horor banget gitu misalnya kayak gitu ya, itu bisa dibikin. Ya, prediksi penjualan, ya proyeksi ya jumlah ya, jumlahnya misalnya ya. Jadi tahu apa, per bulan gitu ya, misalnya produk ini banyak laku di bulan Desember, tapi sangat minim penjualan di bulan Oktober gitu misalnya, seperti itu. Ya, gitu. Ini nggak bisa dilakukan di klasifikasi, ya secara numerik gitu, tapi diklasifikasi bisa dia misalnya didiskretkan ya, misal penjualan tinggi, penjualan sedang, penjualan rendah bisa dideskripsikan, tapi, kalau mencarinya berapa jumlah penjualannya itu regresi gitu ya. Ya, tolong ini diperhatikan ya kalau misalnya kalian nanti tugas akhir ditanyain itu harus bisa jawab ya gitu ya. Ya, ini, pengetahuan minimal lulus dari TI ya, walaupun kalian nggak milih lab 1. Kalian harus bisa bedakan itu ya, karena udah ngambil apalagi kalau udah ngambil mata kuliah ini gitu kan ya, antara, klasifikasi, regresi, clustering, semua bisa harus jelasin pakai bahasanya sendiri-sendiri, nggak usah persis kayak di buku, tapi konsepnya paham gitu loh ya, jangan ditanya, gitu, jangan seperti itu gitu ya. Ya, analisis resiko gitu ya, resiko jadinya, apa namanya, ada orang yang bangga dapat utang gitu ya, dapat kok bisa ngutang kok bangga, ya berarti dipercaya sama bank gitu ya, gitu ya. Jadi bank kan nggak mau ngasih pinjaman ke orang yang beresiko tinggi nggak bisa ngembaliin gitu ya, gitu ya. Seperti itu karena disita aset itu juga sebenarnya nggak 100% untung bagi bank ya, karena bank harus memikirkan gimana jual itu, ini risiko di sana gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang bangga apa ya, ya kecuali dari pinjol ya, pinjol beda kasus lagi. Ya nggak tahu itu ya. Oke, ya. Oke, analisis kesehatan gitu ya, misalnya apa namanya, ya tingkat stres gitu ya, tingkat stres. Berdasarkan kelembaban kulit gitu ya, misalnya kalau stres jadi keringat dingin gitu kan ya, seperti itu ya, atau suhu tubuhnya turun gitu ya, itu juga dari situ ya semua, itu ya ini serba salah ya, serba salah sekarang ya. Misalnya mau bikin aplikasi IoT tentang itu, ya, itu ya smartwatch yang harganya 200.000 udah bisa melakukan itu gitu. Ukurannya kecil lagi, udah include baterai, include layar, udah nggak perlu ini. Ya susah sekali sekarang mau nyari ide bikin sesuatu, ya gitu ya. Udah include gitu ya misalnya, apa namanya, nyambung ke Android sudah bisa melakukan prediksi gitu, udah bisa bikin grafik, udah gitu. Kita mau bikin lagi udah ketinggalan jauh ya, gitu. Prediksi cuaca ya sudah semua sekarang bisa dari Google ya, udah Google. Ya tapi Google sendiri, kalau prediksi cuaca justru ini ya, apa namanya, apa ya,
Itu masih ada peluangnya banyak ya karena, apa namanya, Google atau punya data sendiri ngambil datanya secara general gitu kan ya, sebenarnya di Mataram gitu misalnya juga lokasinya beda-beda gitu ya, terusnya beda-beda dan kondisinya juga beda-beda, jadinya cuaca itu sangat pengaruh, seberapa banyak pohon di sekitar gitu juga banyak pengaruh ya, banyak pengaruh. Saya sendiri nggak pernah nguji itu, tapi waktu saya di S3 di Jepang itu, ada ya pengujiannya. Sawah yang dekatnya banyak pohon sama yang ini curah hujannya beda walaupun di wilayah yang berdekatan gitu ya jadinya. Sampai ada yang ini mendapatkan data sama-sama hujan tapi debit airnya beda gitu ya. Segitu ya detailnya ya sebenarnya. Yang melakukan itu apakah orang IT? Bukan ya, orang ini ya, orang lingkungan ya. Pakai, sistem sensor yang udah ada data logger-nya, oke. Seperti itu ya. Itu ya dari kesimpulan, regresi ya. Regresi dalam data mining digunakan untuk memprediksi nilai kontinu yang sangat penting dalam bidang. Berbagai teknik regresi dapat dipilih sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis ya. Jadi dalam data mining tetap ya kita lihat datanya ya, lihat datanya jadinya bukan banding-bandingin algoritma, bukan. Kalau mau banding-bandingin algoritma ini ya, ambil mata kuliah machine learning. Ya. Evaluasi yang cermat dan penghindaran ya masalah seperti overfitting yang multi ini ya, koliniaritas ya sangat penting untuk menghasilkan modal yang akurat dapat diandalkan. Oke, kita itu ya lanjut ke ini ya, lanjut ke apa namanya, Jupyter Notebook ya. Iya, ya, ya boleh ini ya, apa namanya, skripnya semua ada di GitHub-nya saya, link-nya di sini ya, ini ya. Eh, apa ya, kadang ada yang saya kelihatan kali bisik-bisik di kelas, "Skripnya download di mana skripnya download di mana?" Gitu. GitHub, nggak mungkin saya skripnya upload satu-satu di Brajah ya, entar skripnya berubah ngupload ulang lagi capek ya. Ya, makanya dengerin ya, jangan main HP di kelas ya, GitHub ya. Itu ya, jadi kita ini ya, saya baru bikin tadi, baru bikin ya karena apa namanya, tiap tahun harus diupdate ya skrip itu ya kalau bisa ya sebenarnya. Karena banyak yang berubah ya, banyak yang berubah. Mana dia? Regresi ya, regresi. Saya bisa cari di GitHub ya. Regresi. Udah saya update nggak ya? Belum kayaknya. Sekarang saya ini ya, update live, live. Data mining, data mining. Banyak sekali, banyak sekali. Banyak sekali yang perlu diupdate. Ya, update. Ya. Ingetin saya ya di WA ya kalau saya lupa ngupdate GitHub ya. Oke, udah ya, udah. Semua kalian dapat script yang sama. Oke, itu ya, akhirnya kita di sini nyoba 2 data ya. Ini nanti, nyambung ke tugas UTS ya. UTS udah mau selesai baru saya ngasih tugas tentang deadline-nya bukan minggu depan tapi kayak 2 minggu lagi. Nah, nah ya. Oke, itu ini kita ini ya bisa jalanin ya. Jadi ini adalah contoh data yang linier ya. Kenapa linier? Ya, karena semua ada koefisien yang jelas gitu ya. Misalnya fitur kedua adalah 2 kali lipat daripada X, yang kedua adalah 100 kali lipat daripada X, dan yang berikutnya adalah minus 100 kali lipat daripada X. Ya, sudah pasti gitu ya. Udah pasti koefisiennya. Jadi orang lingkungan, orang pertanian tuh ngapain sih nyatet data? Ya mencari koefisien ini gitu loh ya. Nanti kalau dipublikasi ke ilmiah atau pengaruhnya ke masyarakat mana sih yang lebih tinggi? Ya penelitian orang lingkungan dan pertanian itu gitu ya. Seperti itu. Ya, itu ya selalu makanya, ngeri-ngeri kalau kita lihat ini, apa namanya, H-index-nya orang yang sampai bisa membuat koefisien itu ya misal. Ya 24 gitu ya, dua digit coy gitu, 2 digit. Ya, kita di sini ngejar angka 5 gitu, sana udah 2 digit ya, 2 digitnya juga bukan belasan ya. Itu biasa ya, itu ya.
Di TI susah ya, di TI susah kalau misalnya apalagi menggunakan library itu susah ya, karena impact-nya emang kecil gitu ya, impact-nya kecil. Apalagi sekarang udah dibantu ChatGPT gitu ya, impact-nya super duper kecil gitu. Ya, yang menghasilkan rumus itu yang impact-nya besar gitu, gitu ya. Oke, jadinya itu ini adalah contoh data yang tidak linear, di mana menggunakan pengalinya adalah random ya. Nanti kita coba ini berikutnya ya, di mana random 1 sampai 9. Nah, itu ya. Jadinya kalau dalam chaos teori ini ya, ini juga non-linear, koefisien ini juga nilai random ini juga dicari ya sama orang matematika, orang ilmu lingkungan, orang ini yang dicari ya. Kita kita reverse engineering nih, reverse engineering. Kita bentuk data acaknya, padahal mereka nyari angka ini gitu ya, gitu. Ya seperti itu bisa dicari ya. Ini nggak kita jalanin kalau kita jalani berikutnya ya. Ini datanya seperti ini isinya nanti ya. Tiga ya. Itu kurang lebih ini. Semua linear ya. Semua linear. Itu linear. Oke, itu kita jadikan pandas ya. Pandas dengan kolom A, B, C, D. Ya, hasilnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Dan kita sama kayak klasifikasi tentukan data sama labelnya. Label. Karena dependent, independent ya. Nah, ini sama ya, sama persis. Nggak saya jelasin lagi. Kalau yang nggak paham berarti waktu mata kuliah pelajaran klasifikasi jiwanya entah kemana. Regresi tet, dah. Sama prosesnya nanti kalian tinggal ganti ini menjadi linear regression atau apa cari di ini ya. Variabelnya di sini adalah max depth. Max depth berarti sama kayak waktu klasifikasi. Cuma saya pakai decision tree karena waktu klasifikasi udah kita terlanjur pakai decision tree ya. Sekarang ini lanjut pakai decision tree. Ini tingkat pohonnya ya, sampai 5 tingkat. 5 tingkat. Itu udah ya. Jadi prediksi ya. Iya sama dengan prediksi. Ininya di sini pakai tes X ya. Tes X-nya ditebak apakah sama dengan tes Y gitu kan ya. Oke, dan ini isinya nanti hasil tebakan dari nilai Y. Y itu apa gitu. Y itu apa ya. Ini ya. Nilai D ya. Nilai D antara ini yang minus-minus ini loh ya. Minus-minus ini. Oke, itu. Ya, itu ya. Set itu. Dapat hasilnya. Ya, mean square error. Ya, wah, itu. Ya, ini kalau di kelas saya mungkin pingin nanya ya, yang lagi lihat HP gitu saya pingin iseng nanya gitu. Kenapa mean absolute errornya lebih kecil daripada mean square error gitu ya. Gitu. Jangan sampai gitu ya karena ini bukan root mean square error ya, bukan R. Tinggal ganti root mean square error. Kalau root mean square error kurang lebih hasilnya kalau sama, tapi kalau ini sama karena ini kuadrat yang dirata-ratakan jadi lebih besar gitu ya. Seperti itu ya sini. Lebih kecil. Ini rata-rata daripada selisihnya gitu ya. Tapi karena ini nilainya memang besar ya. Ini loh, jadinya nggak bisa kita bikin satunya selisihnya 10 berarti ini sukses, selisihnya 800 berarti ini gagal. Enggak, tergantung range variabel. Di sini bisa kita lihat ini ya. Ini 50 ribuan nih, apa puluhan ribu nih semua gitu. Puluhan ribu dalam 800 itu kecil apa besar gitu ya. Berapa persen dari rata-rata itu bisa kalian hitung sendiri ya. Itu ya bisa kalian coba. Terus bisa kita bandingkan juga ini ya. Decision tree max depth-nya 2 sama 5 ya bisa kalian bandingkan. Ya, itu dan ini ya, ini bisa dibuat 2 regresi gitu ya, membandingkan 2 regresi untuk membuat grafiknya ya. Ini bisa kita buat import menggunakan Matplotlib. Kenapa nggak pakai Seaborn? Eee, ya kadang lebih cepat nyari contoh yang Matplotlib di internet gitu ya. Oke, itu ya, apa namanya, eee jadi di sini, ini data aslinya. Jadi di sini, jangan lupa ditentukan variabel mana yang mau kalian analisis gitu ya, analisis, B. Ini jangan dibiarin try X itu aja gitu ya. Jadinya jumlah variabel di sini sama Y harus sama gitu ya. Dan dot values ya, dot values. Kalau Seaborn bisa dia tanpa dot values. Dot values ini ya,
Menyedihkan NumPy ya, sebenarnya bisa pakai toNumPy juga, tapi pakai Velus juga bisa ya. Kenapa nggak pakai toNumPy, karena saya nggak import library-nya NumPy di sini, salah satunya gitu kayaknya. Velus bisa, ini ya bisa dibikin, ya, dan dijalanin, hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita lihat yang max depth-nya 5 menyatu ya dengan datanya nyatu garis lurus, sedangkan max depth-nya 2 tidak menyatu gitu ya. Ini tebakannya hampir dekat semua ya dengan ini ya. Yang meleset dikit-dikit lah gitu ya. Jadi di sini apa namanya untuk yang linear masih bisa meleset, tapi kalian tugasnya nanti ini ya, coba data yang ini di linear regression ya. Data ini di regression hasilnya lebih baik apa enggak di ini ya, di apa namanya, dengan decision tree. Jadi kalian coba dengan linear regression cari di internet ya, atau pakai ChatGPT boleh ya. Ya tapi ini infokan prompt-nya ya. Kayak gimana kalian nyari sampai dapat hasil gitu ya. Kalau saya sih lebih enak ngoding sendiri daripada pakai ChatGPT karena takutnya nanti jauh banget hasilnya gitu. Ini nanti saya cek ya codingannya kalau kalau maksudnya pakai ChatGPT kalian merasa hasilnya udah sesuai tapi ternyata yang dikasih ChatGPT itu solusinya beda jauh dengan yang saya maksud, nilainya mendekati nol ya, gitu ya. Jadi ChatGPT bukan segalanya ya, gitu ya. Jadi kalian bisa bandingin data pertama sama data kedua ya. Saya sengaja tidak bikin variabel baru supaya kalian terbiasa bekerja bolak-balik di Jupyter Notebook ya, karena itu dari pengalaman saya lumayan sangat berguna. Dan ngoding bolak-balik ini hanya bisa dilakukan orang yang paham coding ya. Kalau misalnya Jupyter Notebook ini saya kasih ke orang yang non IT, saya tidak akan membuat seperti ini, tapi saya bikin yang membuatkan function dan bolak-balik. Sengaja saya nggak buatin function supaya kalian terbiasa ngoding bolak-balik. Karena dengan ngoding bolak-balik kalian tidak akan bisa ngoding bolak-balik tanpa mengetahui ini ya, mengetahui struktur codingannya gitu ya. Kelihatannya katrok dan tidak canggih, tetapi ini adalah menunjukkan ini ya, apa namanya, sebenarnya saya pinginnya juga kalau ujian itu ini ya, menjalankan ini secara live gitu ya. Apa namanya, seperti itu. Di sana ketahuan make ChatGPT apa enggak gitu ya. Jadi kalau nggak paham codingan ini untuk apa, codingannya nggak bisa jalani loncat-loncat ini dengan lancar sambil ngomong atau apa gitu ya. Sana ketahuan loh, ketahuan banget loh sebenarnya ya. Daripada kita presentasi make skrip yang semua udah tereksekusi gitu ya. Coba jalani dari nol gitu. Sana baru ketahuan, ubah datanya. Itu ketahuan banget sebenarnya kalau ada waktu, kayaknya susah waktu 2 SKS itu ya, presentasi ya sebenarnya dia bisa untuk pemahaman ini. Bisa dicari ya, nilainya lebih besar ya, lebih besar ya, itu. Ya tapi ini ya, itu berapa persen dari ini bisa kita lihat ya. Ini juga range-nya besar ya, seperti itu, bisa kita lihat range-nya. Bisa kalian bandingkan kedua data ya, dari itu ya. Jadi tugas UTS-nya adalah ada 2 data di sini, kalian kerjakan menggunakan linear regression dan bandingkan hasilnya dengan decision tree gitu ya, decision tree. Terus kalian buat grafiknya juga, ya, dan jelaskan mana yang lebih baik di data yang mana, ya, tulis penjelasannya, ini ya, tulis penjelasannya ya, berdasarkan struktur datanya ya. Jadi nanti, saya sangat-sangat bisa, membedakan yang dibuat pakai ChatGPT atau enggak. Kalau ChatGPT penjelasannya akan detail ya, tidak akan detail, tapi, menjelaskan, hubungan antara, linear regression sama, ini ya, apa namanya, nonlinear ya. Saya sudah nyoba, dan saya sudah bisa tebak, penjelasannya bedanya di mana gitu ya. Ini seperti ini ya, bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya jelek, bisa kita nanti cut ya datanya. Ya, bisa ini yang data yang kedua ya. Jadi kalian bisa buat perbandingan antara linear regression dan decision tree-nya di sana dan lihat hasilnya begitu ya. Oke, ya silakan mencoba. Saya sengaja nggak bikin video khusus untuk tugasnya. Ya, ini biar biar kalian nonton. Oke, sekian terima kasih.